Kalau kita kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sudah memberikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kanallahu aliman hakimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah Ramadan Berkah SDIT Insan Teladan dimanapun berada, kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Di dalam masyarakat kita ketahui bahwa kita memiliki beraneka ragam, ya, mulai dari suku, ada Jawa, Sunda, Melayu, Minang, dan sebagainya. Kemudian kita juga hidup di tengah-tengah masyarakat adanya perbedaan agama, ya, mulai dari agama Islam, Kristen, Buddha, dan sebagainya. Nah, di dalam kehidupan masyarakat bersosial, kita harus mengedepankan hak-hak sosial di dalam kehidupan. Mulai dari kehidupan bertetangga, ya, kita harus memiliki hubungan baik dengan tetangga kita, ya. Jangan sampai di dalam kehidupan tetangga kita saling bermusuhan. Kalau kita kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sudah memberikan uswah, contoh kepada kita bagaimana mensikapi permusuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita ketahui bahwa di Madinah dulu ada namanya suku Aus dan Khazraj. Ya, sikap Nabi Muhammad tidak menambah permusuhan kedua belah pihak. Apa yang beliau lakukan, yaitu dengan mendamaikan dan mempersaudarakan suku Aus dan Khazraj ini yang telah lama bermusuhan dan saling bertumpah darah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan mereka dengan Islam. Nah, dari Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi suku-suku Quraisy yang di Mekah, waktu itu banjir, kemudian batu Hajar Aswad ini jatuh dan hampir terjadinya pertumpahan darah di antara petinggi-petinggi di Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul, dia sudah menampakkan jiwa al-aminnya. Ya, waktu itu ketika ketua-ketua dari suku ini ingin meletakkan batu, terjadi di situ perselisihan. Perselisihannya hampir saja bertumpah darah. Nah, datanglah Nabi Muhammad SAW memberikan solusi. Nah, bagaimana setiap suku ini supaya tidak terjadi perpecahan? Mengambil kain dan meletakkan Hajar Aswad itu di atas kain itu, dan setiap suku memegang ujung kain itu. Nah, dari situ terjadi kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu tidak menyukai dan melarang perpecahan, karena perpecahan itu merugikan bagi diri kita sendiri dan merugikan bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Yang artinya, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan janganlah berpecah belah. Ini adalah perintah dari Allah. Kita sebagai umat muslim, umat yang beriman, kita harus meyakini dan melaksanakan. Jadi tindakan seorang muslim, apalagi di bulan Ramadan ini, kita kalau ada permusuhan kita akhiri, ya. Apalagi itu sesama
muslim, sama saudara kita. Bahkan kata Nabi, ketika seseorang muslim itu ada perselisihan, dilarang tidak bertegur sapa maksimal 3 hari. Nah, kalau hari keempat kita harus sudah ngomong, ya, tidak boleh kita memperpanjang masalah, apalagi masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah yang sepele. Jangan sampai kita malah makin memperbesar masalah itu. Nah, perlu saya ingatkan juga bahwa kita sering sesama internal muslim itu ada yang namanya perpecahan. Nah, ini tidak baik. Kenapa? Karena ya, umat Islam ini ibaratkan seperti anggota tubuh. Kalau misalnya tangan kita yang sakit, mulut kita yang bicara aduh. Kalau salah satu anggota kita sakit, maka anggota yang lain merasakannya juga. Jangan sampai gara-gara perbedaan mazhab, perbedaan pendapat, ini menjadi suatu benih permusuhan. Ini tidak baik. Yang senang siapa? Yang senang yang melihat kita berpecah belah ini orang yang ingin menghancurkan Islam. Nah, kata Allah, ketika kita adanya perselisihan, adanya perpecahan, kita harus kembali kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi melarang kita untuk saling berpecah belah. Nah, bagaimana sikap kita jika telah terjadi perpecahan ataupun permusuhan di sekitar kita? Apa yang kita lakukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengasih solusi bagaimana menghadapi perpecahan-perpecahan, ya, baik itu sama muslim ataupun di luar. Yang pertama, kita harus kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Kembali kepada Al-Quran. Di sini Al-Quran ini sudah jelas, ya, bagaimana kita menjalani kehidupan ini, ya. Sudah lengkap, Allah kasih tuntunan-tuntunan di dalam Al-Quran ini. Kemudian kembali kepada Rasulullah, kepada sunnahnya. Bagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwa ketika Nabi Muhammad menghadapi suatu perselisihan, suatu permusuhan, itu mencari solusi terbaiknya, ya, bukan menambah suasana jadi panas. Nah, beliau itu sebagai solusi. Sebagai seorang muslim, kalau kita melihat kawan kita, misalnya nih dia sedang ada masalah ataupun sedang beda pendapat, terjadilah di situ tidak tegur dan sapa, apa yang harus kita lakukan? Kasih dia nasihat. Nah, kita duduk sama dia, ngobrol santai. Nah, kalau dia minta masukan, kita kasih masukan. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran kita membawa berkah bagi orang lain. Kesimpulan daripada kultum kesempatan Ramadan kali ini, kesimpulannya yang pertama bahwa berpecah belah itu bagi umat muslim tidak boleh, ya, dan hukumnya itu dosa. Nah, yang kedua, jika kita melihat suatu permusuhan ataupun perpecahan, khususnya dalam internal umat muslim, ya, sebagai seorang muslim kita harus melerai atau bahkan kita mengasih masukan kepada orang yang memiliki permasalahan tersebut. Jangan sampai kita malah menambah keruh suasana dari perpecahan itu. Nah, mudah-mudahan tum singkat saya pada kesempatan kali ini bisa diambil manfaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.